ada yang kiri, ada yang ke kanan. Oke. Ya. Ya, masuk, mentok, ya, puter-puter. Oke. Udah? Alhamdulillah. Ya. Masuk. Alhamdulillah, ini pengambilan sampel dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ya. Sudah. Ini sudah cukup, ya, sudah cukup nih, alhamdulillah. Ya, pemirsa Dasuara TV, ini sudah selesai. Di sini sudah menulis biodata Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, juga di sini sudah masuk. Kita nantikan, dan secara sah Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi hari ini melakukan tes DNA. Apa hasilnya? Deg-degan saya nih. Kita tunggu. Apapun hasilnya, nanti kita informasikan, ya. Semua manusia. Kita informasikan, ya, Habib, ya. Silakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kenapa banyak Habib tidak berani melakukan tes DNA? Apakah terkendala faktor biaya yang sangat mahal, atau khawatir hasilnya tidak sesuai dengan klaim pengakuan dirinya selama ini? Padahal seperti Habib Agus Abu Bakar sangat berani mengikuti tes DNA dan secara terbuka menyampaikan bahwa ilmu genetika, tes DNA adalah absah dan diakui di dunia Islam sebagai bagian intim mendukung keyakinan atau untuk mengetahui adanya sesuatu. Seperti kita ambil contoh, untuk mengetahui kita darahnya kita bergolongan apa, itu kan harus kita ambil sampel darah tersebut. Makanya untuk mengetahui dalam nasab tertentu dalam diri seseorang, maka ya harus dilakukan tes DNA. Nah, seperti apa keseruan ya pengambilan sampel tes DNA dari Habib Agus Abu Bakar? Berikut kita simak, teman-teman. Ini dia videonya. Boleh dikatakan sangat menyatu dengan republik inilah, sehingga kami itu bersaudara itu diberi nama dengan berbagai daerah. Iya. Ya, saya itu dikasih nama Sunda, ya. Adik saya nama Aceh, adik saya yang lain nama Jawa, adik saya yang lain nama Bali. Jadi bahkan kita dididik itu dari kecil untuk betul-betul menyatu. Saya sendiri waktu SMP itu hampir semua pahlawan nasional itu saya lukis dan dipajang di kelas saya, di semua kelas di sekolah. Hanya artinya mungkin di Indonesia ini kasus saya itu hanya saya sendiri yang melukis semua pahlawan dan memasang di setiap kelas. Ada berapa belas kelas itu di sekolah saya, SMP 2 Negeri Makassar. Oh, Makassar berarti, iya, kan? Iya, saya lukis semua pahlawan, pasang setiap ruang kelas. Berarti selain ini juga hobi melukis dan... Ya, ayah saya pelukis. Oh, pelukis? Ayah saya pelukis, penulis drama, penulis syair, puisi. Ya, beliau juga ketua Dewan Kesenian Makassar. Iya. Juga wartawan. Jadi beliau juga menempati wakil ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan. Iya. Jadi kita berada dalam tradisi seniman dan wartawan, ya. Baik. Berarti asal dari Makassar. Makassar tetapi dikasih nama Agus. Ya. Sama adik saya ada yang namanya Usman Soekarno. Ada lagi Ali Agung. Jadi kita kita dari kecil terdidik dalam tradisi yang sangat egaliter, ya. Iya. Kita tidak pernah membedakan seseorang dengan orang lain, ya, hanya karena keturunan atau suku atau bangsa ataupun pekerjaan. Bagi kita, ya, dari kecil kita sudah dididik inna akramakum indallahi atqakum.
Yang paling mulia di antara kamu itu yang paling bertakwa, dan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi karena Nabi, ayah saya itu selalu bilang, kamu jadi orang baik ya, orang terbaik, jadilah orang yang manfaat bagi orang lain. Dan kita dididik hormati orang, ya artinya Al-Quran sendiri sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Allah, kami sungguh telah memuliakan bani Adam. Kalau Allah sendiri memuliakan anak manusia, apalagi kita ya. Itu kan tradisi standar buat kita dalam agama sebenarnya. Ya. Baik, ini Habib Agus. Ini kan ada program tes DNA gratis dari Pada-Sua TV. Sebelumnya mungkin saya pengen pengetahuan Habib Agus, bagaimana pandangannya terhadap tes DNA? Saya kira tes DNA ini satu jenis ilmu yang sudah diakui ya. Artinya dia adalah ilmu yang sekarang sedang berkembang dan sedang menjadi tren juga, terutama juga dalam masalah kesehatan ya, dan juga di dalam ya hal-hal yang berkenaan dengan misalnya masalah termasuk kriminal. Sekarang kan orang mengetes kejahatan itu melalui DNA. Tes kriminal. Jadi juga apabila ada keraguan mengenai keturunan, itu juga kita sudah tahu, termasuk tadi juga kesehatan, bahkan kita bisa mengetahui banyak hal mengenai kesehatan kita dari DNA, sehingga sangat membantu masalah DNA ini dalam menyangkut kesehatan. Nah, perkembangan di bidang keturunan ini juga sedang berkembang, tapi sepanjang bacaan saya juga bukan ahli. Penelusuran keturunan ini kan tergantung database juga, database daripada yang generasi sebelumnya. Nah, di situ ya, yang saya baca dari bantuan ChatGPT maupun AI yang saya miliki di fasilitas komputer saya, itu belum bisa sampai di atas 6 generasi. Jadi tes DNA untuk Y-DNA itu belum ada. Jadi yang ada sekarang ini kan statistik aja, statistik database dari sejumlah orang, sehingga itu pun masih terbuka berbagai peluang, berbagai kemungkinan ya. Jadi kita juga ya nggak ada salahnya kita tes, dan ya itu kan untuk menambah database statistik kita. Tapi ya harus hati-hati, jangan generalisasi ya, karena kita kan kadang-kadang terjebak dalam proses generalisasi yang database belum cukup, tapi kita sudah memutuskan seakan-akan semuanya sudah terperiksa atau tercakup. Dan ini yang juga harus kita antisipasi, karena perdebatan di bidang DNA juga saya ikuti, masih banyak sekali perbedaan pendapat di dalam masalah ini ya, tapi tidak ada salahnya ya, karena kita ini perlu mengetahui dalam batas tertentu, apalagi kan kita tahu nanti Imam Mahdi itu kan dari cucu Nabi. Baik. Jadi memang sedang ramai nih tentang polemik nasab. Salah satunya Y-DNA ya. Y-DNA mungkin kali ini saya nggak tahu apa yang Y-DNA. Ini Y-DNA. Ini Y-DNA. Jadi bisa mungkin haplogrup lah, kita melihat haplogrupnya. Jadi saya serahkan ini sekaligus langsung nanti kita ini minta di shoot itu ya, lebih detail. Ini masih Habib Agus masih segel ini. Ada segel. Nah, sini ada ini. Oke. Kemarin kita juga sudah simulasi. Nah, ini tata caranya nih udah ada. Masuk. Nah, kemudian nanti kita isiin ini biodata lah ya, biodata lebih bagus. Nah, nanti masuk maaf. Nah, oke. Ini nanti buat sampel dimasukin. Nah, nanti dikirim balik lagi ya. Kirim balik nanti saya bawa nih sekalian. Jadi tidak tercecer. Ini benar-benar bahwa ini Habib Agus. Oke, ini ada dua bib. Nanti kiri kanan. Jadi bib ini saya tarik begini, nanti ada ininya, masukin ke ujung sampai mentok di sini. Nanti diputer-puter atau di ini biar dapat ininya. Kemudian keluarin, nanti masuk ke sini langsung. Dipotong. Nah nanti saya potong. Nah ada ininya tuh sampai sini. Nah ada. Nah
Ya, Monggo, monggo, silakan. Nah, coba di shoot. Ya. Ini, udah masuk belum? Ini masuk kanan aja ya. Nah, nanti ada yang kiri, ada yang ke kanan. Oke. Ya. Ya, masuk, mentok, ya, puter-puter. Oke. Udah? Alhamdulillah. Ya. Masuk. Nih, koclok dulu. Itu ada Ya. daerah. Ini ada cairannya di sini. Oh, Ada cairannya. tapi ditaruh situ nggak dibuka lagi. Enggak dibuka lagi. Ini langsung nanti kita kirim ke Houston, Oke. Amerika. Oke. Nanti. Nah, tadi kan yang sebelah kanan kan sudah kan? Ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, cukup. Pak. Udah, ya. Up. Jadi aktivis ini sekarang ini jadi fenomena menarik sekarang. Alhamdulillah, ini pengambilan sampel dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Hamsi ya. Ya. Sudah. Ini sudah cukup ya, sudah cukup nih. Alhamdulillah. Ya, pemirsa Berdaswa TV, ini sudah selesai. Di sini sudah menulis biodata Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Hamsi, juga di sini sudah masuk. Kita nantikan, dan secara sah Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Hamsi hari ini melakukan tes DNA. Apa hasilnya? Deg-degan nih saya nih. Kita tunggu. Baik, pemirsa Berdaswa TV, Habib Agus, ini masukin ke sini. Nah, jadi ada juga nih yang di luar kota, kami kirimkan. Ini Habib, setelah dikirimkan baru dikirim lagi ke kami. Jadi ini sebagai panduan lah, itu ya, panduan apa cara tes DNA. Kemudian masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini nih. Nanti dimasukkan ke sini nih. Ya. Masuk semuanya. Udah masuk, nanti sini baru masukkan lagi ke sini, kirim lagi ke Ummah YouTuber. Terima kasih Habib Agus. Nah, kita nantikan hasilnya seperti apa. Apapun hasilnya, nanti kita informasikan ya. Semua manusia. Kita informasikan ya, Habib ya. Silakan. Oke, ya. Baik. Pantau terus tes DNA gratis pada Suka TV. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebenarnya gampang untuk mengambil sampel tes DNA, apalagi alatnya bisa kita gunakan sendiri. Yang penting sesuai dengan aturan pakainya. Dalam video tadi, Habib Agus Abu Bakar melakukan tes DNA atau pengambilan sampel untuk tes DNA sekedar memastikan atas keyakinan beliau selama ini. Dan tujuan daripada tes DNA bukan untuk menelanjangi nasab seseorang, menelanjangi kepribadian nasab seseorang, tetapi untuk mencari kebenaran dan keyakinan secara ilmiah dan berdasarkan ilmu pengetahuan sebagai pendukung untuk mencari kebenaran. Nah, itu saja teman-teman, kita tunggu dari Habib-Habib yang lain yang juga melakukan tes DNA. Mudah-mudahan terus bermunculan, sekedar untuk mengetahui saja. Apapun hasilnya itu adalah belakangan nanti. Yang penting berani dulu untuk melakukan tes DNA. Itu saja teman-teman, terkait dengan video yang barusan kita simak bareng-bareng. Kalau ada yang disampaikan, silakan teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.